Izin ini langsung. menambahkan Pak Wid. Oh ya Pak Frans. Silakan Izin. Pak Frans. Pak Frans dulu. Boleh saya dulu ya? Ya Pak Frans. Oke. Silakan Pak. Jadi sejak pembangunan dari 2016 ya ke 18 itu kan yang lalu kita memang kalau di Maibrat kita jujur akuin daerah baru untuk PPAT dan lain-lainnya belum ada Pak. Itu memang sampai yang saat ini. Nah itu clearnya di situ. Jadi mungkin masalahnya di situ. Jadi kita memang nggak ada, jadi tetap dipakai tadi warga yang punya lokasi. Waktu yang 2018 itu warga yang punya lokasi, kepala desa setempat, terus ada kepala distrik. Disitulah yang dibubuhi tanda tangan. Waktu itu ada kepala dinas perwakilan dari pemerintah daerah. Nah di situ ada juga Pak Sekda di bawahnya. Ya, nah, itu yang kemarin kita gunakan untuk administrasi 2016-18. Nah itu sudah dilegal, artinya kuat. Karena tadi untuk PPAT belum. Begitu Pak. Ya. Ya Mas Kedi silakan. Ya, izin menambahkan Pak Wid. Yang tadi Pak Wid memang sudah menyampaikan ya. Kita menyesuaikan dari pihak daerah. Apakah cukup surat hibah ya Pak Wid ya, atau surat pelepasan tanah adat untuk register di BPKD? Kita sih ngikut. Tapi kalau trennya cukup surat hibah dan surat pelepasan hak atas tanah adat, ya syukur alhamdulillah, artinya prosesnya bisa cepat sambil nanti Kanwil Kantah Provinsi Papua bisa bertindak sebagai PPAT untuk membuatkan akte hibah. Tapi itu bisa paralel ya Pak Wid. Iya. Ya. Tapi untuk kebutuhan register itu bisa cukup surat hibah. Nah tadi pertanyaannya apa yang jadi concern Pak Fransiskus dengan Pak Bindu ya Pak ya? Siapa nih pihak-pihak yang tanda tangan di Pemda? Yang waktu di Pemda memang apakah lebih baik Pak Kadis atau Sekda atau Pak Bupati sendiri itu harus atas persetujuan dari Pak Bupati. Misalkan yang tanda tangan Pak Sekda atau Pak Kadis ngomong saja, tapi harus atas mandat dan persetujuan dari Pak Bupati. Informal saja nggak masalah sih. Yang penting pihak yang tanda tangan tersebut selain bertindak untuk atas nama Pemda Kabupaten Maibrat, tapi diketahui lah atau disetujui oleh Pak Bupati. Dia selaku perwakilan dari Pemda yang tanda tangan. Itu mungkin nanti bisa dikoordinasikan ya Pak Fransiskus. Bisa. Oleh Diskominfo untuk dikomunikasikan ke Pak Bupati. Kira-kira siapa yang mewakili Pemda yang bertanda tangan di surat hibah tersebut agar lebih ini aja, lebih proper. Mungkin begitu ya Pak Wid. Betul. Ya, karena kami khawatir Pak, kami khawatir ketika misalkan ya ini kita antisipasi resiko aja sih. Misalkan Pak Sekda atau Pak Kadis tiba-tiba langsung tanda tangan surat tapi tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan atau mandat dari Pak Bupati, kami khawatir ke depannya ya kita sebagai tim legal kan membuat jaring pengaman legal Pak ya, antisipasi resiko hukum. Khawatir takutnya apa ya, ada isu terkait pengakuan lain sebagainya gitu sih Pak. Oke. Sekian Pak. Betul. Mungkin nanti minta bantu untuk Pak Fransiskus mungkin Pak ya, dikomunikasiin ke Pak Bupati kira-kira siapa yang mewakili Pemda untuk tanda tangan. Misalkan Pak Sekda monggo, Pak Kadis monggo untuk tanda tangan seluruh surat hibahnya, yang penting atas persetujuan dan sepengetahuan Pak Bupati. Baik. Sekian Pak dari saya Pak Wid. Atau Mbak Rana tambahan atau Pak Wid lagi monggo Pak. Ya, terima kasih. Dari Pak Frans, mangga Pak Frans. Silakan Pak. Saya pikir ya memang secara prosedural ya seperti itu. Memang harus penyampaian. Artinya itu mekanisme kita di daerah pastilah. Nggak mungkin kita langsung melangkahi itu. Pasti kita menghubungi Bupati. Nah, nanti mekanismenya ya. Saya mungkin flashback yang 2018 saja. Bahwa tetap ada di Sekda untuk seluruh administrasi itu ada di Pak Sekda biasanya sama dinas. Oke, siap Pak. Betul. Ya. Betul Pak. Ya. Jadi gitu ya siapa kepada Pak yang inisial Lindu nih dari Pak Ganda Pak. Pak Wiraganda. Jadi sudah jelas Pak Wiraganda. Ya jadi berarti kita
untuk melangkah untuk pengisian penerima hibah ini tunggu koordinasi dari Pak Franciscus sama Pak Bupati gitu ya. Jadi kita belum bisa melangkah ini untuk pengisian penerima hibah kedua nih ya Pak. Kalau menurut saya sih Bapak koordinasi aja dengan Pak Franciscus. Ya. Pak Franciscus bisa harus Ya, ya. isi. Selalu bisa ya selalu koordinasi. kita koordinasi Pak. Oke. Jadi izin ya. Artinya kemarin waktu meeting lalu mungkin saya sudah sampaikan bahwa dibuat ini semacam rekapan begitulah. Mana yang tadi belum tanda tangan tadi proses yang hibahnya ya. Nanti kan ada pihak-pihak yang menandatangani itu kan dokumen itu. Nah, yang dari tadi pemilik lahannya siapa itu sudah tanda tangan atau belum itu direkap dia supaya kita tahu persis berapa yang belum ini supaya kita kejar sama-sama. Atau tadi yang mana yang belum IMB-nya belum. Itu yang direkap, bentuk rekapan supaya jelas karena ini kan kita bingung ini. Kemarin dikirim list saja tapi tidak ada keterangan penjelasannya itu. Mana yang sudah IMB-nya sudah clear, mana yang hibahnya sudah clear. Nah, ini kan kita ada 3 vendor. Jadi kita bingung koordinasinya selalu dengan saya ya Lindu. Tetapi yang 2 lainnya saya kurang tahu, jadi tidak bisa memberikan informasi utuh juga ke teman-teman di Bakti. Nah itu persoalan yang saya hadapi di ini. Artinya koordinasinya tidak sejalan satu gitu. Kemarin kita di Maibrat itu ada Pak Wid itu ada 3 wilayah besar. Jadi ada wilayah Ayamaru Raya, Aitinyo Raya, Aifat Raya. Jadi di situ ada dibagi-bagi distribusi pegawai juga. Ada yang dipimpin oleh Pak Kadis, ada dipimpin oleh Pak Kabit, saya sendiri pimpin di satu wilayah. Jadi kurang match antara ini 3 vendor ini, makanya kita tidak bisa memberikan satu data utuh saat meeting beberapa kali ini, begitu. Jadi itu ya mungkin dari catatan. Kalau Ruli dari mana ini? Ruli dari mana? Dari CTA atau dari mana nih? Ruli dari konsorsium Pak. Konsorsium Pak C. Mas Ruli dari konsorsium Pak. Dari konsorsium C. Tolong delete ya Mas. Tolong delete itu supaya 3-nya Lindu, BKE dan CTE itu membuat format yang sama, kemudian diserahkan kepada Pak Franciscus. Sudah Pak, sudah saya di-listkan. Sudah listkan ya? Ya, tinggal nanti saya kirim ke Pak Franciscus saja Pak. Oke, siap. Jadi satu pintu aja gitu ya. Iya. Nanti tetap aja di lapangan dari Lindu, dari BKE, dari CT tapnya, ya semuanya ya. Iya. Jadi mungkin begitu ya. Pak. Untuk Ya, Pak Fran. apa namanya hibah tadi ya, hibah nanti ya mungkin beberapa meeting lalu saya sudah sampaikan, artinya dipilah biar dikirim secepatnya. Kita bisa itu petakan IMB atau yang hibah itu. Mungkin sekarang kita sudah bisa melapor mana yang ini, tapi ya karena belum, saya sudah berusaha mengundang Ibu Kadis PTSP-nya, Pak Kabit Aset juga, tetapi ya berhalangan juga sampai saat ini. 2 kali meeting ini nggak ikut, jadi saya juga ya, Abi kalau kita molor terus malah semakin tertunda, Pak. Nah mungkin apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan, Pak. Maksimal hari Selasa ya Pak Ruli, Mas Ruli ya. Hari Selasa sudah ada site listnya, ada di tangan Pak Franciscus. Boleh Pak, nanti saya share ke tim vendor Pak untuk list. Ya nanti Pak Frans kalau misalnya hari Selasa belum ada, telepon saya atau telepon Rana ya. Siap. Ya Pak Wid. Baik, terima kasih. Oh ya Pak Franciscus, Ya. Pak Wid izin masuk. Ya, untuk ini reminder meeting yang lalu ya Pak ya. Iya, iya. Kan waktu itu sama Bu Kadis ya Pak. Waktu itu sempat disampaikan bahwa waktu itu kan BPKAD tidak hadir ya Pak ya, dari pihak BPKAD berhalangan. Ibu Kadis Ada juga info enggak. kalau misalkan di rapat tersebut Ya. Bu Kadis hadir. Ibu Atau Kadis Pak? nggak hadir hari itu. Saya lupa.
berarti? Iya, saya sendiri. Pak Franciscus dan Kadis Kominfo kalau nggak salah yang hadir, Pak. Enggak, staf aja yang pertemuan lalu sebelum ini. Staff ya. Oh, oke. Ya, waktu itu ada yang menyampaikan kalau untuk tahun ini register aset memerlukan akte hibah, tapi itu mesti dipastikan lagi ke BPKAD untuk memastikannya. Mungkin ini kami minta tolong untuk dipastikan ke BPKAD kali Pak ya terkait proses ini. Nah, Apakah benar-benar perlu akte hibah? Karena tahun lalu sempat katanya isunya dijadikan catatan dari BPKP. iya. Itu benar Pak. Artinya itu yang kemarin tuh yang saya sampaikan kemarin, teman-teman vendor kalau bisa direkap data lah supaya biar kita petakan itu. Cuma ya itu sebelumnya memang mohon maaf karena bukan apa tapi memang tidak terhubung dengan kabitnya. Kabit memang yang sudah dari sebelum ini 2016 sampai 18 kan dia yang mengurusi itu administrasi ini, jadi cuma belum terhubung Pak. Makanya mungkin dari teman-teman vendor biar kirim dulu data, biar kalau memang kita tidak via ini komunikasi ya langsung bertemu begitu supaya cepat gitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kami bisa minta tolong untuk bantu ini kali Pak ya, konfirmasi ke BPKAD terkait apa akte hibah atau bisa surat hibah saja terregistrasi Pak ya. Iya. Pak. Nanti bisa update ke Bapak Win. Terima kasih Pak Franciscus. Oke, sama-sama Pak Gadi. Ya, mungkin dari teman-teman vendor itu aja sih Pak, karena kita kekurangan di penerima hibah. Kalau untuk surat hibahnya kita memang dari pemberi hibah udah ditandatangan Pak. Ya, oke. Itu aja. Berarti masalah kita sudah ini ya, artinya sudah bisa mengerucut nih. Masalah kita sudah mengerucut ke IMB sama hibah ya. Dua ini mungkin yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Betul, Pak. Iya betul Pak. Nah, berarti tinggal koordinasi dengan bupati untuk soal perwakilan dari pemerintah daerah ya, untuk menandatangani di surat hibahnya, akta hibah. Dengan mungkin nanti ya tugas kami untuk ke bagian aset. Kalau PTSP sempat saya sudah terhubung, sempat ada penjelasan dari beliau. Tadi saya minta untuk hadir biar langsung menjelaskan ke teman-teman vendor. Nah, memang yang konfirmasi saya kemarin bahwa sistemnya masih digunakan sistem manual. Itu kemarin sudah dijawab oleh Ibu Kadisnya bahwa sistemnya masih manual. Jadi nanti selanjutnya tadi saya harap harus hadir, tapi mungkin beliau di lokasi yang tidak ada koneksi internet. Jadi nanti tetap beliau sudah terhubung. Hanya saja yang kabit asetnya yang saya belum terhubung sama kabitnya. Pak izin. Kalau misalkan untuk penerima hibah itu gimana Pak? Kalau misalkan kita bikin surat pernyataan bahwa ke penerima hibah itu satu orang di bawahnya dilampirin semua site-nya Pak, gimana Pak kalau gitu? Jadi kita nggak perlu nanda tangan satu surat. Beda-beda Nggak bisa. Itu nggak bisa Pak. Iya, Kemarin kita satu-satu per lokasi. Beda pemilik tanahnya itu beda-beda. Bukan pemiliknya Pak, untuk penerima hibahnya Pak. Oh, penerima. Kan penerima hibahnya, ya penerima hibahnya kan satu orang di bawah kan. Berarti kalau dari Kabupaten Maibra, apa itu bisa dibikin surat pernyataan bahwa penerima hibahnya siapa? Nggak bisa ya Pak? Iya. Nggak Karena bisa sepertinya. Secara ideal perjanjian masing-masing dokumen ya masing-masing tanda tangannya Mas. Takutnya kedepannya akan jadi dispute tuh kalau misalkan hanya dari surat pernyataan aja. Oke Mas. Pertanyaan lagi dari konsorsium.
Itu cukup sih Pak, udah jelas, udah kita tinggal Jelas menunggu ya? aja, Pak. Iya Oke. Pak. Untuk hal IM jelas juga teman-teman. Nah, ini mungkin nanti kita koordinasi dengan Pak Frans tentang terkait pengurasan IMB ini yang dibutuhkan apa saja kan. Biasa rekom distrik ya sama surat hibahnya. Itu aja sih Pak. Karena kita masih kebingungan untuk melengkapi sitaknya ini Pak. Oke. Ya udah. Oke. Pak Frans, di sana ada distribusi nggak untuk GMB-nya Pak Frans? Sepintas via komunikasi dengan Ibu Kadis PTSP-nya ada. Hanya saya mau kejar dasar hukumnya. Iya. Nah itu, jadi saya mau kejar dasar hukumnya Dasar biar ada. hukumnya, ya. Nah baru kita coba koordinir untuk teman-teman semua vendor. Nah itu. Oke, siap. Oke. Ada pertanyaan lah? Saya ada tambahan aja untuk update ini ya, update progress dari teman-teman vendor. Mungkin ada yang katanya sudah dropping atau apa macam lain-lain, itu yang mungkin jangan sampai berbentur di lapangan. Ini kan pemahaman masyarakat ini juga kadang ini jadi mungkin wajib untuk memberitahukan ke kami lokasi mana yang sudah di dropping, mana yang masuk tahap pertama, tahap Artinya berikutnya. relokasi ya Pak ya? Ini yang bangun ini ya, kalau nggak salah atau relok ya, Pak Wid, yang sudah ada dari Lindo kalau tidak salah kemarin ada yang sudah di dropping. Mungkin itu bisa dijelaskan biar apa itu relok atau baru itu. Kan banyak masyarakat sudah nanya-nanya nih, kok ini sudah di drop, kenapa kami lain belum? Kan sama-sama survei kemarin. Nah itu begitu yang kita mau. Jangan sampai ini, kita harus bisa menjawab lah. Bentar ya Pak ya, bentar ya Pak Frans. Kan di tempat Bapak ada banyak 197 ya Pak Frans ya. Ya. Udah survei semua nih Pak. Ya. Udah survei semua Pak. Udah semua itu. Ini ada itu yang di relok itu ada banyak juga ini. Ada 68 nih Pak. Betul nggak Pak Frans? Ya ini yang tadi saya sampaikan ke Pak Wid, artinya belum tadi duduk bersamanya itu yang kita belum, makanya nanti mungkin lewat meeting ini kan bisa disatukan dengan teman-teman vendor biar kita sama-sama supaya satukan itu, karena tadi dibagi wilayah makanya kurang dapat data. Ada 68 nih yang relok. Bentar, saya juga nggak tahu. Bentar, saya coba dari 68 ini yang direlok. Ini datanya harusnya udah disetujui semua nih Pak, yang di sana Pak. Iya. Pak Frans, yang relok itu ke lokasi baru udah oke nih Pak. Oh gitu. Ya begitu ya teman-teman dari konsorsium ya. Betul nggak nih? Kayaknya nggak ada di sini, hanya ada sitak aja nih Pak. Iya Pak, bagi ini kalau untuk pembangunan saya belum ini sih Pak. Iya. Di sini sitak semua Pak Frans. Oh Nggak gitu. ada untuk pembangunannya. Nah, ada. Oh. Nanti saya kan lupa kalau Pak Frans lagi.
Nanti mungkin minta ini konfirmasi dari teman vendor atau gimana ya? Iya ya. Nah, Siapa? Kalau di data kami sudah yang 8 relokasi itu udah oke pasti Pak Fran. oh gitu. Ya. Artinya untuk ke Pawit tahapan apa untuk progres pembangunan atau dropping begitu nanti update-nya dari mana ya? Ya, teman-teman. Nah, setelah administrasi beres dulu atau gimana gitu? Artinya paralel lah ya Pak Frans ya. Ya. Paralel artinya dari 197 itu tanya berapa yang direlokasi, kemudian tahap pembangunannya seperti apa, Ya. dan kemudian mana-mana yang bahwa lokasi itu siap dibangun. Nah itu kita kejar untuk administrasinya Pak Frans. Oke. Baik Pak Wid. Yap. Ada lagi sampaikan kira-kira yang berhubungan dengan administrasi Pak. Kebetulan di sini timnya administrasi semua. Iya, kemarin saya dikirim itu ya Pak Wid apa? Tapi itu mungkin terlepas dari ini kita yang untuk aplikasi apa pasti, tapi ya kayaknya masih error ya, sistemnya masih error ya, belum bisa digunakan tuh. Saya cek lagi sih pasti ya. Iya, Oke, iya. baik, Pak. Atau aplikasi PPL bukan? Kalau PPL enggak ada masalah, saya sudah masuk, sudah punya akunnya. Oke, siap. Hanya Pasti saja ya. pasti sudah punya akun, hanya saya reset password, saya gunakan password baru, masuk ke internal server error. Jadi mungkin nanti teman-teman di sistem mungkin ya. Ya, nanti disampaikan. Iya, artinya untuk ke apa mekanisme usulan atau ini kan kita tidak harus ke sana ya, kita kejar yang ada dulu. Ya. Nah, nanti untuk ke depan kan, ya. Ya untuk lain-lain mungkin secara apa untuk tanggung jawab dari pemerintah daerah administrasi ya kita siap intinya. Hanya saja kita kekurangan sedikit di koordinasi Pak. Mungkin teman-teman di Bakti itu kekurangan kami, tetapi memang untuk sisi kebutuhan itu masyarakat membutuhkan kali Pak. Hanya saja kita kendala di situ. Jadi mungkin jangan sampai dengan kita lambat merespon atau lain-lain ini terkesan bahwa kami mengabaikan teman-teman dari Bakti, sama sekali tidak Pak. Itu hanya kurang koordinasi aja Pak di internal kami. PHP Pak. Nanti dianggapnya PHP ya Pak Kadis ya. Iya. Baik Pak. Ya. Mohon dicatat ya kostum ya. Siap, Pak. Ada lagi Pak? Mungkin itu aja ya dari saya. Artinya yang inti masalah kita tadi ya. Ya. Dari Ran ada yang ditanyakan Ran? Dari aku itu dulu Pak Wid, aku sekalian udah ngerekam tadi meetingnya tentang apa juga. Siap. Oke. Dari Gading ada Ding? Cukup Pak Wid, saya tadi aja. Cukup ya. Cukup Pak. Jadi cukup clear ya teman-teman Pak Frans ya. Artinya isu yang kita selesaikan bahwa tetap konsorsium tentunya selalu koordinasi lah. Ya. Tidak hanya ke Kominfo tetapi ke departemen-departemen lain Ya. dan juga selalu standby lah di lokasi. Gitu. Sebelum kami di teman-teman konsorsium ada pertanyaan lagi? Cukup Pak untuk sekarang Pak. Cukup ya? Ya. Baik, cukup ya Pak Frans ya? Oke, siap Pak Wid. Oke, siap kalau gitu biarlah saya yang tutup aja meeting ini. Terima kasih. Semua kita pantau sama-sama ya Pak. Kalau misalnya Bapak ada kekurangan bisa telepon saya atau telepon Rana gitu. Siap. Terima kasih Pak. Selamat petang. Selamat sore. Salam sehat selalu ya teman-teman Ya. sekalian ya. Ya. Oke, terima kasih.
izin lift ya. Kalau Ya. mau berkomunikasi sama Denny ke PPL lewat Mas Andri aja semua kali ya Mbak Yuk. Iya, makasih banyak Pak. Ya Mbak Rana. Terima kasih Pak Frans. Ayo Pak Gading, sama-sama. Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati Pak. Ya, amin. Ya, selamat sore, selamat petang. Ya, Pak Amit. Izin lift ya Pak. Ya, siap. Desi, kita istirahat dulu nanti baru kita di grup ya. Iya kakak hormat, iya malam Nah, kakak. ya. Nanti di Pak Kadis di grup saya disampaikan itu. Oke, Siap kakak, hormat. ya, Ya kakak sore. sore. Mana kepala sudah? Sudah. Dia belum pakai sudah. Selesai jadi. Tuh kan jam berapa nih? Jam berapa? Selewat nih. Anis. Kabur sudah. Datang Pak kepala mana bro ini? Oh iya ke belakang nggak apa? Sudah terpapar. Nah, yo.